mengaplikasikan video edukasi mengenai pajak. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin masih belum mengenal tentang pajak atau bahkan masih kebingungan tentang pajak, ayo next video ini pahami dan kenali pajak bersama dengan narasumber langsung dari Direktorat Jenderal Pajak. Nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita ke sesi wawancara. Halo kawan pajak, saya Gisela Ayu Pradipta, penyuluh pajak di Kanwil DJP Jawa Timur 1. Salam kenal semuanya. Definisi pajak gitu ya. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak disertai imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Siapa yang harus membayar pajak gitu ya? Kita lihat lagi ke subjek dan objek dari pajak penghasilan. Nah, subjek pajak penghasilan itu ada orang pribadi, badan, warisan belum terbagi, dan bentuk usaha tetap. Sedangkan objeknya adalah penghasilan. Nah, jadi yang wajib membayar pajak itu ya yang sudah memenuhi kewajiban subjektif maupun kewajiban objektifnya. Maksudnya apa? Berarti sudah memenuhi syarat untuk menjadi subjek pajak dan yang bersangkutan telah menerima atau memperoleh penghasilan. Kapan harus membayar pajak? Ya tentunya ketika yang bersangkutan sudah memperoleh penghasilan. Nah, sebagai contoh untuk pembayarannya ya, itu ada jatuh tempo pembayarannya juga nih kawan pajak. Apabila yang bersangkutan itu UMKM menggunakan tarif PPh yang 0,5%, maka yang bersangkutan harus membayarkan pajak penghasilannya paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya. Bayar pajak di mana? Yang jelas bayar pajak itu bukan di kantor pajak ya kawan pajak, jangan salah. Kawan pajak bisa membayarkan pajak kawan pajak semua melalui bank atau melalui kantor pos, atau bisa juga melalui ATM, mobile banking, internet banking, atau bahkan juga melalui online marketplace. Tentunya dengan membuat kode billing terlebih dahulu. Setelah membuat kode billing, kawan pajak baru bisa melanjutkan ke proses pembayaran. Seperti itu. Kode billing itu kode identifikasi yang diterbitkan oleh DJP untuk setiap pembayaran pajak dari wajib pajak. Nah, bagaimana bisa membuat kode billing gitu ya? Wajib pajak bisa membuatnya secara mandiri melalui djponline.pajak.go.id, atau bisa juga ke KPP terdekat, atau bisa juga melalui kirim pajak di 1500200. Kita bayar pajak untuk apa gitu ya. Nah, pajak itu digunakan untuk membiayai keperluan negara. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas pendidikan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh real, fungsi pajak itu kalau misalkan kawan pajak ya berangkat dari rumah ke kampus gitu kan melewati jalan ya. Nah, jalan itu adalah salah satu contoh yang dibiayai menggunakan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, terutama pada masa pandemi seperti ini gitu ya, kawan pajak, peran pajak itu sangat besar loh, terutama untuk pembiayaan program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita bicara pajak penghasilan, pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan. Nah, apa penghasilan itu? Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak
dalam bentuk apapun, berasal dari dalam Indonesia atau luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Nah, berarti objeknya adalah penghasilan. Besarnya ditentukan oleh penghasilan. Seperti yang telah dikatakan tadi ya, pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan dalam bentuk apapun, mau itu tetap atau tidak tetap. Nah, selama penghasilan yang bersangkutan tidak melebihi dari batas yang tidak dikenai pajak, maka yang bersangkutan belum dikenai pajak penghasilan. Seperti itu. Besarnya PTKP bagi wajib pajak yang tidak kawin dan tanpa tanggungan atau istilahnya TK0 gitu ya, adalah sebesar 54 juta setahun. Nah, sebenarnya wajib pajak itu bisa melaporkan SPT-nya secara online ataupun offline. Kalau misalkan wajib pajak ingin melaporkan secara offline, SPT tahunannya bisa diambil di mana gitu ya formulirnya. Wajib pajak bisa mengunduhnya sendiri di laman pajak.go.id atau bisa juga memintanya di KPP terdekat untuk kemudian diisi dan dilaporkan. Namun wajib pajak juga bisa nih melaporkan SPT tahunan secara online di djponline.pajak.go.id. Nah, tentunya pada masa seperti ini, kami menyarankan kepada seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya secara online saja, karena biar supaya lebih nyaman, lebih aman, dan tentunya lebih cepat. Kalau kita bicara denda, maka kita bicara tentang sanksi administrasi ya. Nah, sanksi administrasi itu bentuknya bisa denda, bisa bunga, dan bisa kenaikan. Nah, ini dikenakan atas apa sanksi administrasi itu? Nah, itu pastinya karena ada kewajiban wajib pajak yang belum atau tidak terpenuhi. Nah, kalau denda itu terkait apa? Terkait misalkan keterlambatan pelaporan. Nah, itu besarnya berapa gitu ya. Kalau untuk wajib pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan SPT tahunannya, itu besarnya senilai 100.000 dendanya. Nah, apabila untuk wajib pajak badan yang terlambat melaporkan SPT tahunan PPh badannya, itu dendanya sebesar 1 juta rupiah. Nah, kalau untuk keterlambatan pelaporan SPT massa, itu nanti beda lagi tarifnya. Seperti itu kawan pajak. Nah, secara entitas dalam pajak itu untuk satu keluarga hanya diwajibkan memiliki 1 NPWP. Nah, lalu bagaimana jika ada anak yang belum dewasa dan memiliki penghasilan seperti itu ya? Nah, itu penghasilannya bisa dilaporkan melalui NPWP orang tuanya, melalui NPWP kepala keluarga. Nah, bagaimana jika seorang istri ya? Seorang istri juga perlakuannya sama, karena secara entitas dalam pajak hanya diwajibkan memiliki 1 NPWP dalam satu keluarga. Namun apabila istri ingin menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri, maka istri boleh mengajukan permohonan untuk memiliki NPWP sendiri. Kawan pajak, terima kasih telah menyimak perbincangan ini tadi ya. Nah, kawan pajak, layaknya sahabat yang saling bergandeng tangan untuk mencapai mimpi bersama, mari kita bergandeng tangan untuk mewujudkan pajak kuat demi Indonesia maju. Terima kasih kawan pajak. Pajak kuat, Indonesia maju. Indonesia maju. Tidak terasa ya, video ini akan segera berakhir. Kami harap kalian bisa lebih mengenal pajak daripada sebelumnya. Dan semoga dengan adanya video ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Indonesia, Sekaligus membantu pemerintah untuk meningkatkan kesadaran warga Indonesia terhadap pentingnya pajak. Terima kasih.